Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa innan nafi'ah. Kali ini kita akan belajar tentang materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Ini nanti kita akan bahas yang di dalamnya ini sebenarnya terdapat beberapa sub materi pembahasan. Kita langsung saja ke materinya agar tidak terlalu panjang atau terlalu lama. Nih, sub materi pembahasan kali ini yang di warna merah ini Bapak nggak akan bahas di pertemuan kali ini, nanti akan Bapak bahas di video yang berbeda. Kali ini kita akan membahas 3 saja: mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, mengubah persen menjadi pecahan biasa, menentukan persen dari banyak benda tertentu. Yang akan kita bahas 3 ini aja. Langsung saja kita akan bahas yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau menjadi persen. Nih, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Langkah pengerjaan: penyebut harus dikalikan bilangan yang hasilnya 100. Ingat ya, kalau penyebut yang bawah ini dinamakan penyebut, kalau yang atas namanya pembilang. Hasilnya 100 harus dikalikan 100, dan jika sudah diketahui penyebut dikalikan angka yang hasilnya 100, maka pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Seperti materi sebelumnya, antara pembilang dan penyebut harus dengan angka yang sama. Kali ini menjadi bentuk persen. Contoh, 1/4 diubah menjadi bentuk persen, 25%. Bagaimana caranya? Tulis di sini sama dengan 1/4. Ini soal dikalikan penyebutnya nih, 4 dikali berapa supaya hasilnya 100. Diketahui adalah 25. Karena 4 dikali 25 adalah 100, maka yang atasnya juga dikali 25, sama dengan 25%, atau 25/100. Yang sama dengan itu adalah 25%. Intinya ini nih, penyebut harus dikalikan angka yang hasilnya adalah 100. Jika sudah diketahui penyebutnya dikalikan angka 100, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka yang sama seperti penyebutnya. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini soal 7/10 sama dengan 70%. Bagaimana caranya? 7/10 dikalikan 10 dikali berapa supaya 100? Dikalikan 10. Karena 10 dikali 10 adalah 100, maka pembilangnya juga dikalikan 10. 7 kali 10 sama dengan 70. Jadi 70/100, yang hasilnya adalah 70%. Nih, penyebut dikalikan angka yang hasilnya adalah 100, yakni dikalikan 10. Begitu juga soal nomor 2 nih, 12/5 diubah menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Nih, 12/5 dikalikan 5 dikali berapa supaya hasilnya 100? Dikalikan 20. Karena 5 dikali 20 adalah hasilnya 100, maka kalau penyebutnya dikalikan 20, pembilangnya juga dikalikan 20. Hasilnya adalah 12 kali 20, 240/100, sama dengan 240%. Mudah ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi bentuk pecahan biasa menjadi persen. Intinya, penyebutnya ini harus dikalikan dengan angka yang hasilnya jawabannya adalah 100. Kalau sudah diketemu, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka yang sama. Intinya seperti itu saja. Langsung ke submateri berikutnya. Nih, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kan pecahan biasa menjadi persen, sekarang terbaliknya. Langkah pengerjaannya: antara penyebut dan pembilang harus bisa dibagi dengan angka yang sama, dengan dalam kurung dengan hasil bilangan bulat, nggak boleh bilangan desimal, tutup kurung, dan dengan pembagian yang paling kecil atau FPB, faktor persatuan paling besarnya. Contoh soal saja langsung. 20% sama dengan, tulis di sini, karena 20% itu sama dengan 20/100. Nih, intinya cari FPB paling besar di antara 20/100. 20 dan 100. Hasilnya adalah 20. 20 bagi 20 adalah 1. 100 bagi 20 hasilnya 5. Jadi
20% kalau dijadikan pecahan adalah 1/5. Mudah kan? Intinya nih 20 dan 100 FPB nya paling besar adalah berapa? 20 gitu. Sebenarnya ini 10 bisa, bawahnya juga 10 bisa, tapi kan masih ada bilangan yang sama-sama bisa dibagi lagi lebih besar. Kalau mau di 10/10, nanti di sini diperkecil lagi karena masih bisa diperkecil. Makanya di sini dengan pembagian yang paling besar harus cari FPB nya dulu. Contoh soalnya nih, 15% sama dengan 15/100 dibagi 5, karena 15 bisa dibagi 5, 100 bisa dibagi 5, atau FPB nya 15 dan 100 adalah 5, maka 15 bagi 5 adalah 3, 100 bagi 5 adalah 5 gitu. Cari FPB nya dulu, 15 dan 100 didapatkan adalah 5. Begitu juga dengan 10%, 10/100 dibagi 10, karena FPB paling besarnya adalah 10 dan 100 adalah 10, sama dengan 1/10 jawabannya. Begitu juga nomor 3, 45%, 45/100 dibagi 5/5, karena FPB paling besar 45 dan 100 adalah 5, sama dengan 9/20. Cari FPB nya dulu kalau bentuk persen. Kita ke materi berikutnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham, nanti kalian bisa tanya di kolom komentar saja. Nih, menentukan persen dari banyak benda tertentu. Contoh soal langsung. Berapakah 25% dari 10.000? Jawab. Caranya adalah 25% dikalikan 10.000. Didapatkan dari mana? Dari soal. Nih, dikalikan 10.000 sama dengan dijadikan pecahan 25/100 dikalikan 10.000. Bawahnya lagi 25/100 dikalikan 10.000, kita coret nolnya 1, 2. Ini juga dicoret bawahnya 1, 2, sama dengan 25 dikalikan 100, karena nolnya tinggal 2. Ini kan sudah dicoret nih 2. Kalau atasnya sudah coret 2, bawahnya juga dicoret 2. Kenapa nggak ditulis 1, 25/1? Nggak usah, karena 25/1 adalah 25. Jadi satunya ini nggak usah dianggap, jadi hilang. Jadi 25 dikalikan 100, hasilnya adalah 2500. Dimain coret aja, nolnya dicoret, ini dicoret, biar lebih mudah menghitungnya. Kita ke contoh soal lagi biar lebih paham. Nih soal, Fatimah membeli baju muslimah di toko A dengan harga Rp200.000. Di toko tersebut tertulis diskon 10%. Maka uang yang harus dibayarkan oleh Fatimah adalah, jawab. 10% dikalikan 200 sama dengan dijadikan bentuk pecahan 10/100 dikalikan 200 sama dengan 10/100 dikali 200, nolnya coret 2, 1, 2. Ini juga dicoret 2, 1, 2, sama dengan 10 dikalikan nolnya sisa berapa? 3, 1, 2, 3. Tulis di sini. Kalikan 3. Berarti 10 dikali 2.000. Hasilnya adalah 20.000. Jadi diskonnya adalah 20.000. Nih, 200 dikurang 20.000. Hasilnya adalah 180.000. Maka uang yang harus dibayar Fatimah sebesar 180.000. Yang dari tadi harga normalnya 200.000 karena tertulis diskon atau potongan harga sebanyak 10%. Nih, 180.000. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya yang Bapak jelaskan kali ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.